Yang WA ke saya tadi Artinya siapa yang ya? tadi jadwalnya kan kita malam. Saya Pak. Saya sudah jawab Saya tadi Pak. ya. Eh, udah ke Pak. Oh, belum kebaca Ya, Pak. Maaf Pak. ya saya sudah jawab tadi. Kalau Bapak yang WA tadi saya sudah jawab. Jadi insya Allah kita bisa kondisikan ya. Memang saya hari ini terus terang ada 3 mata kuliah plus sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain juga hari Minggu ini. Tidak masalah ya, mau pagi, mau siang, mau malam itu sudah biasa. Terus yang WA ke saya tadi Ini siapa yang ya? tadi Terus jadwalnya kuliah kan kita malam. S2 ini gitu ya. Saya Tiga Pak. semester Arab. Saya sudah jawab Saya tadi Pak. ya. Memang Eh, super ekstra lah ya. Jadi udah ke Pak. Oh, saya yakin belum teman-teman kebaca terus Pak. Maaf Pak. tugas-tugasnya. Saya sudah jawab tadi. Kalau Bapak yang WA tadi saya sudah jawab juga. Jadi insya Allah kita bisa kondisikan ya. Bukan hanya itu. Memang saya hari ini terus terang ada 3 mata kuliah. Plus sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain juga hari ini Minggu ya. Selama 3 semester. Tidak masalah ya. Mau pagi, mau siang, mau malam itu sudah biasa. Yang WA ke saya tadi siapa ya? Tadi jadwalnya kan kita malam. S2 ini gitu ya. Saya Pak. Tiga semester Arab. Saya sudah jawab tadi ya. Kesehatan. Memang super ekstra lah ya. Jadi Udah ke Pak. Oh, yakin belum kebaca Pak. Maaf Pak. tugasnya. Saya sudah jawab tadi. Terlalu ngoyo begitu menurut saya ya, tanpa perhitungan. Ada kegiatan-kegiatan lain juga hari ini Minggu yang selama 3 semester. Tidak masalah ya. Mau pagi, mau siang, mau malam itu sudah biasa sakit begitu ya. Itu mungkin kasuistis saja memang kondisinya juga yang kurang pas. Tapi tetap ya jaga kesehatan, apalagi banyak begadang gitu ya, kurang tidur gitu ya. Otak kita itu ketika bekerja itu lebih banyak butuhnya nutrisi ya, lebih banyak butuhnya energi. Teman-teman semuanya sudah tahu itu. Maka untuk itu perlu diimbangi dengan suplemen, dengan gizi-gizi, dengan makanan-makanan yang bergizi supaya tetap sehat begitu ya. Sehingga selesai nanti dengan indah, dengan bahagia. Oke, sudah siap tampil kelompok 1 dan 2? Insya Allah Pak, siapa? Oke, jadi tampilkan dulu kelompok 1 sekitar ya 10-15 menit. Lanjut nanti kelompok 2 10-15 menit. Nanti baru ke sesi pertanyaan. Namun pertanyaannya sudah boleh tulis di chat, nanti di chat masing-masing begitu ya, ditujukan ke kelompok mana. Cukup tiga saja dulu ya. Kalau ternyata masih ada waktu nanti boleh nambah. Tiga dulu itu untuk kelompok, 3 pertanyaan untuk kelompok 1, 3 pertanyaan untuk kelompok 2 gitu ya. Kalau memang masih ada waktu nanti kita baru tambah lagi. Tapi nanti ketika azan waktu Indonesia Barat berkumandang, kita break dulu sekitar 15-20 menit baru kita lanjutkan lagi untuk mudah-mudahan sudah bisa langsung masuk ke sesi menjawab pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing kelompok. Tentu sudah hasil kompromi dari anggota kelompok tersebut gitu ya. Oke, kita seharusnya jumlahnya berapa Pak Mustaqim? Sudah ada 36. Jumlah kita 36 Pak. Hari ini 36 yang masuk karena satu tidak masuk. Berarti 38. Satu keluar, satu tidak masuk. Satu izin ya, berarti ya? Ya, satu izin. Oke. Nanti di WA akan ke saya tolong ya namanya yang tidak masuk sehingga ada catatan di saya. Baik, terima kasih. Lanjut ke kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi. Saya ikut menyimak. Bismillah, izin Bapak dan teman-teman semua. Ada suara ya Pak, kawan-kawan? Sudah, tapi kecil Pak. Agak kecil suaranya, Mas Edi. Tes. Ini sudah besar Pak Sidik. Sudah lumayan lah Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat Bapak Misriandi selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, dan yang saya hormati kawan-kawan rekan satu angkatan, satu kelompok CPD 2. Perkenankan untuk hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan makalah
tentang konsep monoteisme yang sudah kami susun berupa PowerPoint secara garis besarnya dan akan kami sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Purwoto, dalam hal ini menjadi perantara memoderatori kelompok 1 untuk menyampaikan pemaparan pada hari ini. Izin untuk Bapak dan kawan-kawan, ini saya share screen. Apakah sudah bisa tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin dalam kesempatan kali ini kelompok 1 menyampaikan materi internalisasi nilai tauhid dan implementasi akhlak mulia dalam konsep kehidupan modern terkait dengan konsep monoteisme dalam Islam atau tauhid. Untuk kelompok 1 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Bobi Ariandi, kemudian yang kedua Edi Purwoto atau saya sendiri, dan yang ketiga Bapak Siddiq Muktamar. Bapak Ibu, untuk konsep monoteisme dalam Islam yang menjadi rujukan dalam penyusunan makalah kali ini dari kelompok 1, ini adalah Al-Quran. Secara umumnya adalah Al-Quran surat surat Al-Ikhlas, yang mungkin bisa saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, yang artinya Dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, ini adalah landasan dari apa materi yang akan kita sampaikan pada hari ini tentang konsep monoteisme dalam Islam. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya makalah ini akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Bobi Ariandi, dan juga Pak Siddiq Muktamar. Kepada yang pertama, kepada Pak Bobi Ariandi, saya persilahkan untuk menyampaikan makalah ataupun paparan pada slide berikut. Pada Pak Bobi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Edi Purwoto kesempatannya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan slide berikutnya terkait dengan konsep monoteisme dalam Islam atau tauhid. Jadi definisi atau tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah atau penciptaan, kemudian uluhiyah atau ibadah, dan asma wa sifat, nama dan sifat. Kemudian dari dalam segi esensinya, tauhid bukan hanya sekedar pengakuan lisan, melainkan akar yang menghujam dalam hati dan mempengaruhi seluruh persepsi manusia terhadap dunia. Tujuannya yakni membebaskan manusia dari penghambaan kepada kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Sang Khalik. Next slide, Pak. Masih lanjutannya, kemudian implikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni tentang ketenangan jiwa. Individu bertauhid hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki daya tahan mental yang kuat atau resilience. Yang kedua, kemerdekaan diri. Yakni tidak takut pada ancaman manusia dan tidak diperbudak oleh materi, baik harta, tahta maupun popularitas jabatan. Kemudian yang ketiga, integritas, yakni selalu merasa diawasi Allah
Subhanahu wa taala atau muraqabah dalam bekerja dan bersosialisasi. Selanjutnya masih terkait dengan implikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yakni persaudaraan universal. Yakni menyadari bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang setara, melahirkan sikap egaliter dan anti diskriminasi. Kemudian selanjutnya optimisme, yakni keyakinan pada takdir Allah, mendorong seseorang untuk terus berusaha tanpa takut gagal. Selanjutnya etos kerja, yakni bekerja dianggap sebagai bentuk ibadah dan manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya kemudian yakni syirik dalam kehidupan modern. Ada 3 di sini, yaitu yang pertama syirik jali atau nyata, yakni menyembah benda atau objek fisik selain Allah. Yang kedua syirik khafi atau tersembunyi. Lebih relevan di era modern, mencakup riya, seperti pamer dan sombong. Kemudian yang ketiga syirik kontemporer, yakni menjadikan ideologi, teknologi atau kekayaan sebagai Tuhan baru yang mengatur segala aspek hidup manusia di atas perintah Allah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Siddiq Muktamar untuk slide berikutnya tentang tantangan tauhid di era digital. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Edi Purwoto dan Pak Bobi Ariandi. Slide selanjutnya yang kita bahas bertiga dalam pembuatan slide ini, yang selanjutnya yaitu tantangan tauhid di era digital, di mana kita sekarang memang dihadapkan dengan era digital yang tak bisa kita bendung. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memilah hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa kita terapkan untuk dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Nah, tantangan tauhid di era digital ini, yang pertama ada materialisme, yaitu mengukur kesuksesan itu hanya dari materi, mengabaikan aspek spiritual, di mana saat ini banyak banget orang itu melihat kesuksesan, melihat orang itu baik atau enggaknya itu dari segi materi. Nah, itu adalah hal-hal yang mulai bergeser dari aspek spiritual, di mana kita mempunyai Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sekularisme, yaitu memisahkan nilai agama dari urusan publik, profesi, dan sains. Jadi semuanya mulai beranjak menggunakan logika pada saat ini. Bagaimana orang-orang hidup mulai bergeser menggunakan logika, mulai mengesampingkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama itu dianggap hal yang bukan primer lagi untuk saat ini. Kemudian yang poin yang ketiga, pemujaan diri atau self-idolatry, di mana obsesi pada validasi media sosial yang dapat menggeser niat lillahi ta'ala menjadi demi konten. Di mana orang biasanya beribadah dengan ikhlas, sekarang banyak demi konten. Demi konten mereka rela beribadah, misalnya membagikan sumbangan-sumbangan atau sedekah atau beribadah di Masjidil Haram dan sebagainya, tapi demi konten, tidak lillahi ta'ala, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selanjutnya Pak Edi. Kemudian slide selanjutnya yaitu keterkaitan iman, ilmu, dan amal. Iman sebagai pondasi. Iman yang pertama itu iman sebagai pondasi, di mana tanpa iman, ilmu, dan amal kehilangan arah spiritual. Jadi iman itu adalah pondasi utama dari ilmu dan amal. Yang kedua, ilmu itu sebagai penuntun. Iman tanpa ilmu cenderung fanatik. Kemudian amal tanpa ilmu itu menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, amal sebagai buah, di mana
ilmu dan iman harus dimanifestasikan dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya Pak Edi. Kemudian, integrasi nilai dalam kehidupan praktis. Ilmuwan yang beriman itu dapat mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan, bukan untuk kerusakan atau ekotauhid. Di mana pada zaman sekarang ilmu itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat bermacam ragam. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan ilmu itu untuk mengembangkan teknologi, terutama untuk hal yang baik, untuk kemaslahatan umat, ataupun untuk menciptakan kerusakan. Pada zaman sekarang udah bisa kita lihat, seharusnya kita bisa memilah-milah. Kemudian dalam kehidupan praktis, profesional yang beramal itu mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Mengingat bisnis zaman sekarang itu banyak sekali yang cuma mencari keuntungan, tidak mengedepankan konsep kejujuran dan keadilan. Makanya banyak sekali terjadi penipuan dan segala macamnya. Kemudian masyarakat berakhlak, di mana implementasi tauhid menjadi sikap santun, pemaaf, dan membantu sesama. Di mana sifat-sifat ini udah mulai bergeser. Mohon maaf Pak, mohon izin, udah azan nih, bagaimana? Dilanjut atau bagaimana? Oh, azan Indonesia bagian mana tuh? Bagian barat Pak, di tempat saya udah azan. Daerah mana maksudnya? Kalimantan Barat. Kalimantan Oh, Barat. Kalimantan. Oh iya, iya, oke. Oke, kita break dulu untuk karena yang presentasi ya. Otomatis break dulu saja yang presentasi. Nanti kita lanjutkan lagi untuk kelompok satu. Kelompok satu semuanya di wilayah Indonesia bagian barat ya? Maksudnya di Kalimantan ya? Ya Pak, semua Ya, Pak, ini dari satu kabupaten, Kalimantan Pak. Kayong Utara. Satu Kalimantan kabupaten. Barat. Oke, kelompok dua? Sama Pak semua. Untuk kelas ini Pak, dari Kalimantan Barat semua. Oke. Break dulu ya. Walaupun di Jakarta masih sekitar 15 menit atau 14 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Kita break sekitar 15-20 menit ya. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Silakan. Lanjutkan. Jadi lanjutkan ya Pak. Pak Sidik Muktamar, apa sudah ada di depan monitor Pak? Siap Pak. Oke. Oh Sudah terdengar Pak silakan Edi? dilanjutkan untuk Pak Sidik Muktamar tadi sampai di slide 9 ya Pak? Ya Pak. Oh ya. Oke Pak Edi, mohon di-mute dulu suara Pak Edi bocor hujan. Siap. Hujan lebat ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan untuk presentasi pada siang hari ini. Di slide yang ini saya ulangi lagi, integrasi nilai dalam kehidupan secara praktis itu kalau ilmuwan yang beriman itu mengembangkan teknologinya itu untuk kemaslahatan, bukan lagi untuk kerusakan. Dimana apalagi fenomena zaman sekarang lagi ada terjadi perang ya, perang di Iran melawan Israel dan Amerika. Bagaimana teknologi apakah mau digunakan untuk hal yang baik atau hal yang terus kemudian dalam beramal mengedepankan kejujuran dan keadilan, terutama dalam transaksi, di mana pada zaman sekarang banyak sekali kasus penipuan di mana-mana. Nah, itu bagaimana kita menjadikan tauhid tersebut sebagai landasan iman kita untuk berlaku adil dan jujur dalam setiap amal kita, setiap perbuatan kita. Kemudian
apalagi di posisi kita sebagai guru, di sini kebanyakan sebagai guru, bagaimana kita harus mengembangkan karakter yang mengedepankan kejujuran dan keadilan untuk siswa-siswa didik kita. Kemudian sebagai masyarakat yang berakhlak, implementasi tauhidnya itu bisa kita lakukan dengan memiliki sikap santun, pemaaf, dan membantu sesama. Di mana pada zaman sekarang sikap santun itu udah mulai bergeser, apalagi anak-anak sekarang omongannya sudah mulai hal-hal yang tidak, kata-kata kotor itu udah menjadi hal biasa bagi mereka. Nah, ini bagi tugas berat bagi guru kita semua, bagaimana kita menanamkan pendidikan karakter Islamiah ini supaya anak-anak kita bertingkah yang sopan santun, kemudian ngomongnya tidak yang kotor-kotor, karena perkembangan teknologi sangat sangat eh, ber apa ya mempengaruhi sikap perilaku anak-anak didik kita. Kemudian bagaimana kita mendidik anak didik kita untuk selalu mengedepankan sikap pemaaf, tidak mengedepankan emosi dalam segala hal. Kemudian bagaimana membuka eh, hati anak didik kita untuk selalu membantu sesama, karena pada saat ini khususnya di dunia pendidikan banyak terjadi sekali kasus-kasus pembulian eh, bagi di dalam pendidikan ini. Kemudian slide selanjutnya Pak Edi silakan. Nah, kemudian strategi internalisasi nilai tauhid untuk diri kita semuanya ya. Bagaimana kita akan menanamkan tauhid tersebut di dalam diri kita, dalam setiap amal perbuatan atau kegiatan kita, di mana yang pertama kita harus zikrullah, yaitu dimanapun tempatnya kita harus mengingat Allah secara kontinu dalam setiap aktivitas kita. Dimanapun itu tempatnya, zikir atau mengingat Allah itu adalah hal yang utama. Bagaimana dengan mengingat Allah itu kita akan melakukan hal-hal yang pastinya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian tafakur, mempelajari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta untuk mempertebal keyakinan. Ketika kita berada di suatu tempat, melihat alam semesta, melihat bangunan-bangunan, kalau kita zikir kepada Allah, kita akan selalu bertafakur, memikirkan bahwa hal-hal alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nafs, di mana kita harus mensucikan jiwa dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan rakus. Pada zaman sekarang banyak sekali di medsos-medsos kita lihat bagaimana kehidupan orang yang dilandasi oleh sikap iri, dengki, dan rakus itu banyak muncul di berita. Nah, untuk diri kita, mari kita mensucikan jiwa kita dari penyakit hati tersebut. Kemudian yang keempat, uswatun hasanah, yaitu mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi. Bagaimana tindak tanduk kita, perbuatan kita, hal-hal yang kita lakukan dalam bersosialisasi, kita mengikuti, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Pak Edi. Dan untuk kesimpulannya di slide terakhir, tauhid itu merupakan ruh utama dari setiap perilaku muslim, di mana kita harus mengedepankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kehidupan modern kita membutuhkan tauhid, jangkar tauhid tersebut agar tidak kehilangan sisi kemanusiaan kita. Kita harus istilahnya bertauhid, mengingat Allah dalam segala aktivitas kita, dalam menjalankan aktivitas dimanapun itu tempatnya, sehingga kita dapat melakukan segala hal dengan berlandaskan Islam yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, sinergi iman, ilmu, dan amal, yaitu menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, iman tanpa ilmu itu buta, dan ilmu tanpa iman itu lumpuh.
Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 dari saya, Didik Muktamar dan Pak Edi Parwoto dan Pak Bobi Ariandi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Edi Parwoto. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1, Pak Bobi Ariandi dan Pak Sidik Muktamar yang sudah menyampaikan presentasi untuk perkuliahan pada siang hari ini terkait dengan monoteisme dalam agama Islam. Untuk selanjutnya seperti arahan dari Bapak dosen tadi, bahwa untuk pertanyaan untuk dibuka untuk 3 pertanyaan sebelum nanti kami jawab, menunggu presentasi dari kelompok 2 atau kelompok selanjutnya terlebih dahulu. Sepertinya sudah ada 3 pertanyaan, tapi mungkin kita jawab nanti ya Pak, setelah ada pemaparan dari makalah berikutnya. Mungkin ya Pak. Informasinya kelompok dulu siap belum? Bagaimana Pak? Kelompok 2 nya udah siap? Oh, belum kami Pak. Kalau kelompok 2 nya belum siap, langsung dijawab saja oleh kelompok 1 ya. Begitu. Dan kebenaran ini ada 6 pertanyaan malah. Tapi dikompromikan saja dulu. Kalau belum siap, mungkin sekitar beberapa menit lagi bisa disiapkan gitu. Maksudnya bersamaan kelompok itu ya, untuk mendiskusikan apa pokok bahasan untuk menjawab itu gitu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, termasuk membagi siapa yang menjawab pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 serta ke-6 gitu. Kalau saya sudah 6 pertanyaan itu ya. Iya Pak, siap Pak. Jadi dijawab 6-6-nya dulu ya Pak, atau 3 Iya, saja? terserah yang mana terlebih dahulu, yang jelas 6-nya dijawab lah ya. Oh iya. Boleh nomor 1 dulu, boleh nomor 6 dulu, terserah, dan siapa yang menjawabnya silakan dikompromikan. Apa sudah dikompromikan? Siap. Bagaimana Pak Bobi, Pak Sidik? Apakah ada yang sudah siap untuk menjawab? Pertama dari Pak Haidir. Beliau menanyakan mengapa tauhid tidak cukup hanya dilisankan saja, tapi harus melalui implementasi perilaku dan diterapkan dalam hati, dan bagaimana cara mengajarkan kepada peserta didik. Itu pertanyaan pertama dari Pak Haidir. Kemudian yang kedua dari Pak Agus. Pak Agus menanyakan apakah ketergantungan manusia terhadap teknologi digital ini bisa dikatakan sebagai syirik modern. Kemudian Pak Andre, lumayan panjang ini, apakah penggunaan teknologi digital tanpa landasan agama dikatakan sebagai sekulerisme praktis, dan mengapa bisa terjadi pada generasi terutama siswa SD, dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Selanjutnya dari Ibu Hartina, strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keikhlasan di era digital, dan tantangan apa yang paling berbahaya. Selanjutnya Bu Ernawati menanyakan terkait syirik khafi atau syirik tersembunyi, mengapa dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian tauhid. Dan yang terakhir Pak Turipan, ada pertanyaan, ada pandangan bahwa tauhid dibagi menjadi 3, rububiyah, tauhiyah, dan asma wa sifat. Bagaimana pandangan saudara? Ya, mungkin itu. Bagaimana Pak Sidik, Pak Bobi? Perlu kita koordinasikan lewat chat pribadi mungkin ya. Ya. Oke, silakan. Kita kasih waktu sekitar 10-15 menit sambil kita diskusi hal-hal yang lain ya. Anggota kelompok silakan berdiskusi. Siap. Baik, saya sambil mengisi waktu 10-15 menit untuk kelompok mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita diskusi mungkin beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan.
walaupun juga seharusnya didengar juga gitu ya oleh anggota yang lain, tapi nggak apa-apa sementara mereka masih bijak gitu ya, bijak berilah antar bertiga. Teman-teman, kalau kita melihat kehidupan bukan hanya di zaman dahulu kala ya, tapi sampai sekarang pun, bahwa begitu banyak orang yang sangat tergoda oleh urusan duniawi itu ya, sehingga melunturkan khususnya keimanan atau tauhid itu tadi. Nggak dari zaman dahulu maupun zaman sekarang ya, nggak dari zaman manusia baru ada, sejak zaman Nabi Adam dulu itu ya sudah kelihatan ya gejala itu, dan malah sebelum manusia itu diciptakan sudah diprediksi gitu ya, akan banyak yang ingkar itu. Tapi Allah yang menciptakan kita sudah tentu tahu juga itu, maka itu adalah pilihan bagi kehidupan kita gitu ya. Sehingga kita pun gitu ya, sebagai umat manusia, sebagai khalifatullah gitu ya, di muka bumi ini secara otomatis juga punya kewajiban. Tapi kewajiban itu sebatas menyampaikan, mengingatkan gitu ya, tidak sampai posisi harus berhasil, khususnya untuk keimanan itu tadi, karena itu rahasianya tentu di keinginan masing-masing gitu ya. Maka ada pernyataan terkait dengan untuk keimanan ini begitu ya, ketika kita selangkah mau menuju Allah, maka melangkah gitu ya menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita gitu. Dan ketika teman-teman dapat cerita begitu ya, ada orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah gitu ya, atau bertaubat atau kembali ke fitrahnya, tapi kemudian dia belum tuntas dan dinyatakan sudah lebih dekat untuk tuntas atau untuk mencapai kepada posisi dia bertaubat, itu juga sudah terampuni dosa-dosanya gitu. Saking bahwa keimanan itu betul-betul sebagai pondasi ya, sebagai titik yang sangat penting gitu ya untuk dalam kehidupan kita ini. Nah, maka tidak ada kompromi sebenarnya terkait dengan keimanan ini, dan itu memang hati kita masing-masing gitu. Ada kisah banyak hal gitu ya di dalam Al-Quran ketika kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalannya lurus, ya, jalan-jalan yang dia ridhoi, tentu bukan jalan yang murkai, yang sesat. Yang dia ridhoi kan tentu jalan-jalan yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul ini bisa kita contoh dalam berbagai posisi kehidupan mereka. Apakah kondisi lagi sakit, yang sesakit-sakitnya mungkin tidak pernah ada zaman sekarang sakitnya gitu. Yang sekaya-kayanya, mungkin kayanya itu luar biasa gitu ya, yang seraja-rajanya, yang memimpin betul-betul atas kekuasaan dia, mungkin melebihi dari negara dikuasa sekarang begitu ya, kepemimpinannya itu. Karena dia bukan hanya bisa mengendalikan manusia ya, jin setan pun dia kendalikan gitu. Saking hebatnya ya kepemimpinan atau raja-raja, tapi dia tetap dalam keimanan ketakwaan kepada Allah. Itulah jalan yang diridhoi gitu, yang dicontohkan para nabi dan rasul, atau yang memiliki kemampuan-kemampuan banyak hal gitu ya, termasuk kayanya luar biasa. Tapi ada juga jalan yang dimurkai, jalan yang disesatkan, seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran juga. Ya karena hartanya, tahtanya, karena wanita gitu ya. Mereka sesat begitu. Dan itu yang perlu kita hindari. Yang perlu kita berdoa, kita terlindungi atau terhindar dari jalan yang bengkok itu tadi, atau jalan yang sesat itu tadi, yang dimurkai itu tadi. Nah memang sih kehidupan kita ini adalah pilihan gitu ya. Kita mau melakukan apa tergantung sangat pilihan kita. Tapi tergantung pilihan kita itu, kita udah tahu juga, perlu belajar juga, perlu ilmu juga kita, supaya kita terhindar. Nah di penyajian makalah tadi tentu sudah disebutkan harus apa yang kita lakukan. Dengan mengkondisikan diri lewat zikir, lewat pelaksanaan ibadah gitu ya. Dengan pergaulan, dengan lingkungan, itu akan sangat mempengaruhi kita. Kadangkala saya
terngiang sampai sekarang gitu ya. Ada tetangga, sudah sangat sepuh dia sebenarnya. Kerjanya itu boleh katakan tinggal ke masjid, ke rumah, ngaji gitu ya. Dilalahnya waktu itu dia itu pulang dari masjid itu, nongkrong lah, ngelihat lah gitu ya. Ada di seberang jalan masjid itu, nggak terlalu jauh dari masjid itu, tapi nyeberang jalan gitu ya. Orang lagi main gaple, main remi lah, bukan gaple, main remi gitu ya. Ternyata di situ tempat orang berjudi gitu, main remi itu berjudi gitu, taruhan pakai uang. Dilalahnya digerebek sama polisi. Ya bapak-bapak udah senior, udah cukup berumur ini tadi, ditangkap juga lah sehingga terseret dibawa ke kantor polisi. Coba. Karena lingkungan kan, dia sebenarnya baik dan tidak pernah terlibat, tapi karena ngelihat nonton dikira biasa-biasa saja gitu ya. Tapi karena dia berada di sana, maka dia otomatis terseret atau tersangka juga ya sebagai penjudi gitu. Ini teman-teman, artinya apa? Kita harus sangat memperhatikan lingkungan kita. Ya, di ajaran agama kita juga dibilang begitu juga ya, kalau kita berteman dengan orang yang jualan parfum, otomatis gitu kita kebagian wanginya juga kan. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, atau mungkin sekarang udah nggak ada lagi ya, atau yang jual yang atau melakukan hal-hal yang tidak baik, otomatis kita akan kecipratan juga atau kebagian juga yang seperti saya bilang Bapak itu tadi ya. Itu betul-betul tetangga saya waktu itu. Jadi aneh saja gitu ya. Nah, padahal kita juga kalau memang niat mungkin ya mau watawasobil haqqi watawasobil sabri itu tadi ya. Tapi bisa jadi ada hal yang salah. Kan ada juga alasan misalnya ketika ada teman atau saudara gitu. Kok kamu dekat banget sama dia, mau mendakwahin dia gitu ya. Padahal memang cinta, memang suka gitu ya. Tapi ya itulah tadi, karena kitanya belum kuat pondasinya itu tadi, gimana tahu, malah bisa jadi kita. Karena kita terlalu dekat dengan teman itu tadi, kan katanya begitu ya. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka image terhadap kita itu sama dengan halnya teman kita itu tadi. Jadi bergaullah, beradalah di lingkungan yang baik-baik saja gitu ya. Kalaupun ada yang tidak baik lingkungan untuk saudara kita, itu sekedarnya saja. Sekedar say hello, sekedar secukupnya saja gitu. Jangan sampai siang, malam, pagi, sore atau sering komunikasi atau sering. Ya itu akan mencerminkan diri kita juga kalau lingkungan kita atau orang-orang sekitar kita yang tidak baik itu tadi. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dijawab ya oleh kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Sudah Pak, insya Allah sudah kami koordinasikan. Baik Bapak Ibu semua, yang pertama pertanyaan dari Pak Haidir ini terkait dengan penerapan dari tauhid, mengapa harus dilakukan dan diterapkan dalam hati, tidak semata dalam bentuk lisan. Untuk pertanyaan nomor 1 ini akan dijawab oleh rekan saya Pak Bobi Ariandi. Silahkan kepada Pak Bobi Ariandi. Baik, terima kasih Pak Edi Purwoto. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Haidir terkait dengan mengapa tauhid tidak cukup hanya sebagai perilaku lisan, tetapi harus diinternalisasikan dalam hati dan perilaku manusia, serta bagaimana mengajarkan tauhid kepada peserta didik. Ini dikaitkan dengan kita sebagai peserta, kita sebagai pendidik mengajarkan tauhid. Jadi dalam hal ini tauhid ini ada 3 hal penting atau kunci utamanya yang saling berkaitan sesuai dengan apa yang tadi ada di dalam slide, bahwa tauhid ini ada tauhid lisan, kemudian ada kolbu, kemudian ada amal atau perbuatan. Jadi pengakuan lisan artinya tauhid hanya secara lisan, ikrar saja tanpa ada keyakinan hati,
bisa disebut sebagai apa ya, munafik lah ya. Jadi hanya lisan saja, tetapi dalam perbuatannya tidak dilakukan atau tidak diamalkan. Jadi kalau hanya dalam hal lisan bisa disebut sebagai kemunafikan. Jadi internalisasi dalam hati memastikan bahwa eh, motivasi atau setiap tindakan didasarkan pada keikhlasan. Jadi setelah adanya lisan, tentu internalisasinya dalam hati, sehingga apa yang dikerjakan atau apa yang tindakan yang dilakukan itu ada rasa ikhlas kepada Sang Pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ada tekanan sosial atau ada karena ingin dipuji atau ingin merasa bahwa dia seorang yang soleh ibaratnya dilihat orang, tetapi secara hati bahwa ada keikhlasan kepada Sang Pencipta. Jadi tauhid meresap di dalam hati sehingga akan melahirkan kesadaran bahwa Allah itu Maha melihat. Jadi tidak hanya eh, kita sebagai lisannya saja, tetapi dalam hal perbuatan atau amal ibadah kita. Hal ini secara otomatis tentu membentuk kontrol internal pada diri kita, jadi pada perilaku manusia agar tetap eh, konsisten. Jadi ketika sudah ada lisan, dalam hati kita juga sudah ikhlas, maka perilaku kita akan konsisten pada nilai-nilai kebenaran, tidak hanya dalam omongan. Bahkan saat tidak ada orang lain yang melihatnya tadi. Kemudian bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada peserta didik? Ini sangat penting. Seperti halnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Siddiq terkait dengan bagaimana tauhid anak-anak atau peserta didik kita. Sekarang kan mungkin hanya pengetahuan secara lisan saja, tetapi secara perilaku masih harus kita sebagai peserta didik punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Terkait dengan perkataan maupun perbuatannya, tentang pembulian tadi, kemudian kata-kata yang kurang sopan masih sering dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama tentunya kita sebagai seorang pendidik tidak hanya memberikan teori-teori saja ataupun ajakan-ajakan secara lisan tadi ya, tetapi harus memberikan contoh secara nyata atau konkret dalam kehidupan khususnya di lingkungan sekolah terkait dengan tauhid ini. Contoh berperilaku jujur, disiplin, ya kan? Berkata-kata yang sopan di depan peserta didik itu merupakan salah satu contoh yang sederhana sehingga nanti dalam kehidupan di sekolah tentu akan dilihat kan secara langsung oleh peserta didik. Artinya kita sebagai peserta didik tidak hanya menyuruh saja, tetapi menjadi tauladan yang bisa dicontoh oleh peserta didik. Itu hal-hal yang sederhana. Atau contoh-contoh yang lain seperti sholat berjamaah itu yang sering kita kerjakan di lingkungan sekolah kita secara berjamaah, tetapi tidak hanya menyuruh, juga ikut berjamaah di dalamnya. Kemudian tadarus bersama ataupun hal-hal yang kaitannya dengan tauhid ini atau amal ibadah. Itu kita kerjakan secara bersama, tidak hanya kita menyuruh saja. Kemudian dalam proses pembelajaran juga bisa dikaitkan dalam hal materi-materi yang berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan dan penciptaannya dalam ilmu ya, dalam sains terkait dengan kehidupan alam semesta juga bisa terkait dengan pembelajaran-pembelajaran misalnya dalam IPA terkait dengan makhluk hidup. Nah, itu kan juga bagaimana kita kaitkan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit tambahan terkait ada kunci utama ya dalam mengajarkan tauhid, yakni ada rasa atau menanamkan rasa cinta kepada Allah terlebih dahulu. Jadi rasa mahabbah kepada Allah terlebih dahulu sebelum menanamkan rasa takut. Jadi ketika peserta didik mencintai Allah akan merasa ringan tadi ya, merasa ikhlas dalam menjalankan perintahnya dan juga menjalui larangannya. Ketika sudah ada rasa cinta, maka tidak ada rasa terpaksa. Kemudian ketika ada rasa takut,
maka akan peserta didik akan ibaratnya mikirlah ya ketika akan melanggar atau eh, berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit jawaban dari saya atau dari kelompok pertama. Mungkin dari tanggapan dari Pak Edir, ini Pak Edir kan mungkin lebih berpengalaman, sudah berpuluh tahun ya dalam dunia pendidikan, tentu ini sebagai pengalaman yang eh, kita sharing bersama-sama. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Edi Purwoto atau dari Pak Sidik, saya persilahkan. Ya, demikian Pak Haidir untuk jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan Bapak. Apakah sudah bisa diterima Pak Haidir? Atau mungkin ada rekan-rekan yang ingin menambahkan ataupun memberikan penguatan begitu? Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Edi dengan Pak Bobi sudah memberikan pendapatnya. Secara umum sih sudah bisa ditangkap maksudnya. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu ditekankan. Kenapa tauhid itu tidak sekedar lisan? Karena dalam Islam kita dari awal masuk Islam sudah syahadat. Nah, tapi tidak cukup dengan syahadat saja, mesti dilanjutkan dengan rukun berikutnya, dari sholat, sedekah, zakat, infak, sampai ke haji. Hal-hal ini menandakan bahwa tauhid bukan cuma di lisan, tapi perlu dijelaskan dengan tindakan, dengan karena iman seseorang tidak bisa dilihat dari lisan saja, tidak bisa dilihat dari tauhid saja, karena tauhid ini akar dari ajaran Islam. Nah, menurut saya seperti itu. Kemudian untuk ke siswa, mungkin masing-masing sekolah, masing-masing guru beda 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 perlakuan, beda cara menyampaikannya. Yang penting bagaimana akar dari tauhid ini perlu diajarkan sejak usia dini, sejak pendidikan dasar. Karena Nabi awal mendapat ajaran Islam adalah tauhid. Karena kalau tauhidnya gagal, maka dia bisa jadi mu'alaf, bisa jadi uh, uh, keluar dari Islam karena hal-hal keduniawian yang mungkin lebih menggoda daripada hal-hal keakhiratan. Mungkin seperti itu saja pendapat saya. Mungkin nanti minta penegasan lagi, minta konfirmasi lagi dari Pak Dr. Desyadi. Itu saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidir. Jadi sepertinya sudah cukup untuk jawaban dari kami. Untuk penguatan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak dosen Pak Misriandi. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua dari di sini di chat ada dari Pak Agus, akan dijawab oleh Pak Sidik. Pada Pak Sidik silahkan. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 1 ini bertugas yang pertama menjawab pertanyaan dari Pak Agus Diansyah. Di mana Pak Agus di sini menanyakan apakah ketergantungan manusia terhadap teknologi digital dapat dikategorikan sebagai bentuk syirik modern. Nah, baik sekali. Ini ranahnya ini sangat bagus sekali. Di mana pada saat ini syirik itu kalau benar-benar yang jali, yang nyata, itu misalnya teknologi sekarang HP. Kita nyembah kita nyembah HP misalnya, itu benar-benar kelihatan bahwa itu adalah hal yang syirik. Misalnya menyembah HP. Tapi yang dikaitkan sekarang yaitu syirik modern yang kafi, yang tidak gimana ya, samar-samar atau tidak jelas apakah itu syirik atau enggak. Kadang kita menjalankannya atau melakukannya tapi kita tidak sadar bahwa itu tuh hal yang syirik. Dimana pada saat ini syirik yang modern itu tuh menjadikan teknologi itu sebagai tujuan akhir. Bagaimana semua hal yang kita lakukan itu tergantung dari teknologi tersebut. Meyakini bahwa teknologi itu satu-satunya yang menentukan rezeki kita, kematian kita, kemudian keamanan kita, kesuksesan kita, itu tergantung dari teknologi. Padahal tidak seperti itu. Di mana
teknologi kalau kita bisa pahami, teknologi itu sebagai wasilah atau apa ya istilahnya, lantaran atau apa ya, hal yang membantu kita. Teknologi itu dijadikan sebagai wasilah yang membantu kita, bahkan membantu kita untuk eh, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang yang menjadikan hal tersebut syirik itu misalnya kita menjadikan HP itu penentu rezeki kita. Waduh, HP ku hilang, matilah, tidak ada rezeki untuk aku lagi nih. Tuh matilah kata dia. Nah, padahal hal tersebut itu bukan yang menentukan semuanya itu adalah Allah. Kita tidak punya HP pun rezeki kita insya Allah sudah pasti ada. Takarannya sudah pasti ada. Tidak ada HP, tidak masalah, tidak ada komputer, tidak masalah. Bahkan di sekolah kita mengajar tidak pakai IFP pun tidak masalah. Bagaimanapun kita pakai apapun bisa kita gunakan. Bagaimana tauhid itu menyadarkan kita bahwa kita harus selalu meyakini bahwa semua itu yang menentukan adalah Allah. Kita tidak akan bisa apa-apa tanpa adanya Allah. Seperti itu. Kemudian eh secara uluhiyah itu ketika syirik eh, modern itu tanpa kita sadari itu ketika kita merasa hampa. Kadang apalagi zaman sekarang kita tidak megang HP itu rasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Padahal kalau kita ingat Allah, teknologi itu sebagai wasilah atau lantaran, dengan adanya HP kita bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Quran yang ada di HP, bisa membantu kita melihat konten-konten yang eh, kajian dan sebagainya macamnya itu bisa bahkan bisa menjadi eh, istilahnya ibadah bagi kita semua. Tapi kalau kita memanfaatkan HP itu membuat kita lupa sholat, membuat kita lupa zikir, bahkan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya untuk judi dan sebagainya macamnya. Nah, itulah yang menjadikan eh, teknologi itu menjadi syirik modern. Kemudian ketergantungan teknologi itu intinya itu tidak dapat gimana ya? Ketergantungan teknologi itu bisa dikategorikan sebagai syirik modern jika kita itu benar-benar hidup meyakini bahwa kita tak bisa hidup, tak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa teknologi tersebut. Tapi kalau kita meyakini bahwa teknologi itu adalah sebagai wasilah untuk kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat-sangat baik bahkan bisa menjadikan tauhid kita semakin tebal. Kemudian kuncinya yaitu adalah eh, menghindari, Pak Agus ya, kita menghindari bahwa teknologi itu adalah sebagai apa yang menjadi pembantu kita atau intinya menjadikan kita tidak bisa apa-apa kalau tanpa teknologi tersebut. Tapi kuncinya kita adalah memposisikan teknologi tersebut sebagai wasilah atau bantuan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu saja Pak Agus. Terima kasih dari saya. Ya, artinya kawan-kawan, kelompok satu sebenarnya bukan teknologi yang menjadi yang syirik itu Bapak, tetapi cara manusia itu memaknai ataupun juga tergantung bergantung pada teknologi ya. itu gitu kan. Seperti itu kayak apa Pak Sidik Bagus, dengan kawan-kawan ya? Iya. Iya. Jadi bukan kok teknologinya yang kita Ya, salahkan, tapi kitanya sendiri bagaimana iya. memanfaatkan Seperti itu kayak itu. ya. Kesimpulan Mas seperti itu. Ya. Sip, terima kasih kawan-kawan. Baik, terima kasih kepada Pak Agus. Sepertinya sudah tidak ada hal yang mengganjal lagi. Jadi langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya saja ya Bapak Ibu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Ini ada dari Pak Ricky Andre. Ini ada, kalau saya simpulkan kurang lebih ada 3 pertanyaan. Ini mungkin saya akan mencoba menjawab. Nanti barangkali ada yang
kurang ataupun ada yang tidak sesuai, mungkin akan ditambahkan oleh rekan-rekan satu kelompok saya. Yang pertama, saya pilih pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah penggunaan teknologi digital tanpa landasan nilai agama dapat dikategorikan sebagai bentuk sekulerisme praktis? Nah, ini langsung pertanyaan ini terlebih dahulu untuk saya mencoba untuk menjawabnya. Nah, jadi terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus barusan, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini dan terkait dengan masalah ini, jadi kata kuncinya adalah bukan pada kesalahan teknologinya, tetapi bagaimana cara pandang dan cara menggunakan teknologi. Nah, pada intinya adalah ada di situ. Dan terkait dengan apa yang ditanyakan terkait dengan sekulerisme praktis, atau mungkin bahasa agak kebarat-baratannya disebut dengan practical secularism, ini adalah suatu kondisi ketika seseorang itu secara tidak eksplisit menolak agama, tidak. Dia tidak menolak agama itu tidak ada, tidak menolak seperti itu secara nyata, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari apa yang dia lakukan itu perilakunya itu memisahkan antara agama dengan keputusan dan perilaku yang dia perbuat. Nah, itulah kondisi namanya sekulerisme praktis. Nah, berdasarkan pertanyaan yang ada, apabila teknologi kemudian digunakan dengan memisahkan unsur ataupun tidak berlandaskan dengan nilai agama, maka untuk jawabannya otomatis itu adalah sebuah dikategorikan sebagai bentuk sekulerisme praktis, practical secularism. Nah, jika sekali lagi ya Bapak Ibu, jika si pelaku itu memang memisahkan antara penggunaan ataupun pemanfaatan teknologi dipisahkan dengan agama. Bagaimana bentuk konkretnya? Misalkan si anak ataupun kita menggunakan teknologi kemudian dengan mengabaikan nilai-nilai ajaran agama, khususnya agama Islam, yaitu mengabaikan nilai-nilai halal haram, kemudian tidak mempertimbangkan etika agama, kemudian menjadikan efisiensi atau tren sebagai satu-satunya standar, bukan lagi kepada bagaimana kaitan kita dengan Tuhan ataupun Allah. Nah, ini maka sudah bisa dikategorikan sebagai practical secularism. Nah, itu jawaban yang pertama mungkin Pak Andre. Jadi apabila ada pemisahan nilai agama dengan penggunaan teknologi, maka itu bentuk praktik secularism dalam teknologi. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ada kemudian mengapa sekularisme di era digital sering tidak disadari oleh generasi muda, terutama anak SD, dan bagaimana cara. Nah, sebelum bagaimana cara, ini mengapa terlebih dahulu ya. Jadi memang betul sekali Pak Andre, ini fenomena, bahkan tidak hanya untuk anak dan peserta didik kita, termasuk mungkin untuk anak-anak kita sendiri di rumah. Ini saya kira tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, dan di sini sering kali tidak kita sadari bahwa mereka itu bisa ada kecenderungan untuk mengarah kepada sekularisme, praktik sekularisme. Nah, contohnya apa? Kenapa dikatakan seperti itu? Sebagaimana penjelasan saya tadi, bahwasanya seringkali si anak ini kemudian bukan lagi menggunakan teknologi. Ya, faktor utamanya sebetulnya karena landasan yang dimiliki ataupun landasan dasar yang dimiliki oleh peserta didik, oleh siswa, itu memang masih sangat kurang. Nah, sebetulnya kondisinya dari situ, Bapak. Artinya
siswa, terutama siswa SD di sini kan mereka jiwanya masih labil. Nah, sehingga pemanfaatan teknologi yang mereka gunakan tanpa kita sadari dan tanpa mendapatkan pemantauan yang baik oleh guru maupun terutama sekali oleh orang tua di rumah, itu menjadikan mereka menjadi salah arah dari tujuan utama itu penggunaan ataupun pemanfaatan teknologi itu seharusnya untuk mendekatkan diri ataupun mengenal lebih mendalam tentang ketauhidan kepada Tuhan, kepada Allah, tapi di situ menjadi beralih kepada konten-konten yang sifatnya menjadi hiburan, kemudian efisiensi dan validasi sosial semata. Dan ini maraknya konten-konten di media sosial dapat kita rasakan bahwasannya anak-anak kita yang masih usia dini ini mereka lebih suka untuk menonton video-video reel ataupun video-video pendek dibandingkan dengan video-video panjang yang di dalamnya terdapat ada ajaran pendidikan ataupun wabil khusus tentang ketauhidan begitu ya. Tapi mereka kecenderungannya adalah lebih suka untuk menonton video-video pendek sehingga waktu mereka habis ataupun tidak terkontrol menjadi scroll konten demi konten, dan di situ tidak ada penanaman, karena memang penanaman dasarnya mungkin kurang kita terapkan ataupun kita tanamkan, sehingga mereka secara tidak langsung, secara tidak sadar, secara terus menerus dilakukan berulang menjadi kebiasaan dan menjadi praktek sekulerisme yang tentunya di sini akan mengancam kepada ketauhidan ataupun pemanfaatan teknologi untuk keperluan agama. Nah, mungkin seperti itu Pak Andre, bahkan banyak sekali penelitian terkait dengan literasi digital yang masih kurang tepat, dan ini menjadikan efek yang negatif untuk anak-anak kita semua. Sudah banyak penelitian yang dilakukan yang sifatnya di situ menjadi hal yang negatif. Dan perlu kita ingat juga bahwasanya konten-konten yang beredar di teknologi ataupun di internet itu adalah konten-konten yang dibuat oleh semua orang tanpa memperhatikan apa agama mereka dan apa latar belakang sosial budaya, sehingga perlu sekali untuk kita orang tua dan guru untuk memberikan penanaman yang mendasar terkait dengan masalah ketauhidan dan pemanfaatan teknologi ini. Nah, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai guru mengidentifikasinya baik untuk siswa maupun untuk diri kita sendiri. Nah, ini sebagai guru tentunya kita untuk melakukan usaha preventif kepada siswa-siswa kita mengidentifikasikan bagaimana apakah si anak didik kita ataupun anak-anak kita itu sudah terpapar atau mengarah kepada sekulerisme digital. Nah, ini biasanya kita perhatikan melalui mengidentifikasi melalui beberapa hal. Contohnya bagaimana perilaku si anak, beberapa hal. Satu diantaranya misalkan apakah mereka itu memisahkan agama dengan aktivitas online yang mereka laksanakan. Nah, ini fatal sekali apabila ada pemisahan, mereka memisahkan urusan agama, mengabaikan urusan agama dengan saat dia online. Nah, misalkan si anak ini banyak mengkonsumsi konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kemudian menganggap menjadi karena sering terbiasa menonton hal-hal yang bertentangan dengan agama, secara tidak sadar mereka kemudian menganggap apa yang ada di internet ini sebagai bentuk yang tidak, dalam tanda petik, tidak apa-apa ataupun tidak berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi perlu kita mengidentifikasi sampai kepada hal tersebut.
Selanjutnya perlu juga kita ketahui, jangan sampai mereka tidak memiliki standarisasi halal haram terhadap konten. Nah, ini sering orang-orang ataupun anak-anak kita ini mengistilahkan halal haram itu hanya untuk makanan semata, sehingga hanya untuk tontonan itu tidak masalah. Itu tidak perlu kita tanamkan kepada anak-anak peserta didik bahwasanya standar halal haram itu perlu diperhatikan dan kita terapkan juga untuk mengkonsumsi konten-konten di internet. Nah, kemudian perlu juga kita lihat, jangan sampai kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, ini terlihat adanya identitas ganda. Bagaimana maksudnya identitas ganda? Di situ misalkan di sekolah siswa kita terlihat sangat religius sekali, kemudian pakai songkok, kemudian berbicaranya pun baik. Nah, tapi saat di media massa, di media sosial, kemudian si anak tersebut itu bertolak belakang dengan identitas dia saat di sekolah. Misalkan acap kali dia berkomentar ataupun membuat konten ataupun dan yang lain-lain itu dengan bahasa yang kasar, kemudian membuat konten yang tidak pantas, kemudian berperilaku yang tidak mencerminkan nilai tauhid dan seterusnya, maka disitulah perlu kita mengidentifikasi dan jangan sampai siswa-siswa kita memiliki hal-hal yang demikian. Selanjutnya perlu kita laksanakan ataupun kita tanamkan kepada anak-anak didik kita bahwasannya Allah itu maha melihat. Nah, perlu kita tanamkan betul sampai mendarah daging kalau bisa ya Bapak Ibu. Entah bagaimana caranya, yang penting konsep tersebut itu harus kita tanamkan sehingga mereka akan bisa tanpa pengawasan dari orang lain, tanpa disuruh oleh orang tuanya, dia akan memiliki kesadaran bahwa Allah maha melihat. Sehingga saat dia itu melaksanakan aktivitas online, maka dia akan kembali ingat kepada aturan bahwasanya ini tidak boleh, ini boleh, ini sesuai dengan ajaran agama, ini tidak, dan seterusnya. Mungkin itu Bapak, khususnya Pak Ricky Andre, untuk jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadikan pertanyaan dari Pak Ricky. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Begitu Pak Andre. Terima kasih Pak Edi Purwoto atas jawabannya. Mungkin satu hal yang bisa saya rangkum ya dari jawaban Bapak, dan juga ada 3 pertanyaan, mohon maaf tadi Pak. Maksud saya ingin merangkum saja menjadi 2 pertanyaan, ternyata bisa ditanggapi menjadi 3 pertanyaan. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwasanya kita pun sebagai guru harus lebih teliti, lebih tahu secara dalam bagaimana mengatasi sekularisme praktis ini, baik kepada siswa, anak-anak, maupun keluarga yang ada di sekitar. Sehingga kita pun perlu meyakinkan diri bahwasanya kita juga harus membentengi diri dari sekularisme maupun perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari kalimat tauhid itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya garis bawahi dari penjelasan Pak Edi Purwoto. Terima kasih juga untuk kelompok 1 telah berdiskusi atas pertanyaan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Hartinah. Ini menanyakan strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keikhlasan di era digital. Ini akan dijawab oleh Pak Sidik Muktamar. Silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini pertanyaan dari siapa Bu? Pak Bu Hartina Bu ya? Hartinah. Bu Hartina. Kemudian pertanyaannya, strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keikhlasan di era digital, dan tantangan apa yang paling berbahaya bagi tauhid di era digital? Nah,
yang namanya ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas itu lillahi ta'ala, dimana semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Jadi eh, ikhlas ini strateginya yang pertama pastinya zikrullah, bahwa yang kita lakukan semuanya hanya untuk Allah. Jadi niatkan dalam diri kita apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Kemudian eh, kalaupun kita kadang nih ya, yang menjadi hal utama itu, misalnya kita mau melakukan sesuatu ibadah, bahwa eh, terus itu juga tergantung niat, audit niatnya bagaimana. Kita melakukan sesuatu apakah itu untuk riya atau pamer, atau benar-benar niat kita untuk sesuatu yang benar-benar untuk Allah. Misalnya kita posting melakukan hal yang baik, misalnya seperti itu. Kalau niat kita untuk pamer, itu menjadi hal yang pastinya menjadikan amalan tersebut menjadi sia-sia. Tapi kalau niat kita mencontoh Nabi untuk memberikan contoh kepada orang lain, memberikan contoh kepada anak-anak kita, memberikan contoh untuk anak didik kita melakukan hal-hal yang baik tersebut. Nah, itu menjadi hal yang sangat-sangat baik. Jadi strateginya pastinya niat yang kita lakukan itu untuk Allah. Nah, baik itu apa yang kita lakukan itu eh, untuk Allah, baik itu untuk uswatun hasanah, contoh yang baik untuk orang-orang lain di sekitar kita. Kemudian eh, kita juga harus pastinya menyadari diri bahwa kita memposting sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin bisa dilihat oleh orang lain, itu pastinya eh, apa ya, menimbulkan jejak ataupun menimbulkan hal yang benar-benar bisa dicontoh untuk orang lain, dicontoh untuk orang lain melakukan kebaikan juga. Nah, itu niat strategi kita yang pastinya kita harus mengingat kepada Allah, zikrullah. Kemudian tantangan itu zaman sekarang ini, tantangannya pastinya dari tauhid kita bisa menyekutukan Allah tapi cara tidak sadar. Contohnya tadi kita penggunaan teknologi, penggunaan hal-hal misalnya aku mau pergi ke sana, nanti tidak selamat kalau kita tidak memakai cincin ini, misalnya hal-hal yang seperti itu perlu dihindari. Itu tantangan-tantangan bagi kita. Terus kemudian di tantangan-tantangan untuk mengajarkan anak didik kita, itu yang paling susah. Tantangan mengajarkan anak didik kita, di mana anak didik kita itu sekarang perkembangan ilmunya itu lebih luas lagi karena dia memiliki gadget seperti itu. Nah, bagaimana kita mengajari tauhid untuk anak didik kita, bagaimana kita eh, menyebarkan ilmu untuk anak didik kita supaya mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, makanya pendidikan karakter itu sangat-sangat penting bagi anak didik kita. Nah, tantangan yang paling utama dari tauhid itu kemudian kadang kita eh, timbul rasa riya ataupun pamer, posting sesuatu dari ibadah kita, posting sesuatu dari kebaikan kita, itu menjadi tantangan utama bagi kita. Tapi kadang setan itu pandai, dia membisikin kita bahwa oh ini riak nih, ini riak, jadi tidak usah dilakukan ibadahnya, tidak usah dilakukan hal baik tersebut. Nah, itu hal yang paling utama. Jadi tetap lakukan ibadah tersebut, tetap jalankan hal-hal baik tersebut, tapi niatkan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian eh, intinya fokus kita dari niat tersebut yaitu pastinya zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Yang kita lakukan itu adalah semua semata-mata untuk Allah. Baik, itu saja Bu Hartina jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, demikian Bu Hartinah untuk jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah bisa diterima Bu Hartinah? Baik, Pak. Ya, cukup ya Bu.
Ya, izin Pak Bapak Misriandi, izin untuk waktu apakah masih ada Pak atau seperti apa ya Pak? Iya, teman-teman, sebenarnya saya sudah mau menyatakan cukup ya, tapi ada satu pertanyaan lagi belum dijawab ya, walaupun harapannya juga cukup 3 saja tadi ya, sehingga ada komentar sedikit dari saya. Mungkin singkat saja, satu lagi yang itu ada pertanyaan menyusul kalau nggak salah tadi ya. Udah banyak ya tambahannya ya, pertanyaannya ya. Iya Pak, ada tambahannya, ada banyak. Untuk yang kami koordinasikan tadi ada 6 pertanyaan, ini belum terjawab semua sebetulnya Pak. Ya, Ini Pak, sesuai saya kira kesepakatan singkat-singkat saja ya, dijawab singkat-singkat saja. Ya, siap. Jadi dilanjut ya Pak. Ya, lanjut saja. Pertanyaannya Pak. Eh, Baik. saya kira cukup 8 menit lagi ya. Kita Oh, iya, 13.30 bisa selesai. Ya, lanjut Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Ernawati. Ini terkait dengan syirik kafi atau syirik tersembunyi. Ini mengapa kok dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian tauhid? Nah, langsung saja Ibu Ernawati, bahwasannya syirik kahfi ini adalah syirik yang memang tidak terang-terangan, bukan seperti syirik yang nyata, tidak mengakui keberadaan ataupun keesaan dari Allah SWT, tapi ini seringkali kita tidak mengetahui bahwa kita melaksanakan syirik. Satu contoh misalkan adalah ria. Nah, ini salah satu bentuk syirik kecil ataupun syirik kahfi yang memang Rasulullah pun sudah pernah berpesan melalui suatu riwayat bahwasanya syirik riya ini adalah syirik yang paling dikhawatirkan oleh Allah oleh Rasulullah akan menimpa umatnya, karena secara tidak sadar perbuatan itu dilakukan, dan sebagaimana akibatnya bahwasanya tersebut dalam banyak sekali di dalam hadis maupun di dalam hadis maupun di Al-Quran yang menyebutkan tentang bahaya dari syirik. Nah, bahwasanya salah satunya itu ada di surat An-Nisa ayat 48, kemudian ada hadis juga yang menyebutkan bahwasanya tidak akan diampuni, bahwasanya orang yang meninggal di situ, orang yang mati kemudian masih membawa doa syirik sebelum dia melakukan pertaubatan. Nah, itu dikuatkan dalam hadis seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali, Ibu. Cuma seringkali kita tidak sadar diri bahwa kita melaksanakan syirik tersebut. Makanya ini tentunya sangat berbahaya terhadap kemurnian tauhid seseorang. Begitu. Mungkin jawaban singkat saya seperti itu, Ibu. Nanti kalau kurang puas bisa berdiskusi secara langsung di momen terpisah, begitu ya Pak. Lanjut mungkin untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Turipan, ini akan dijawab oleh Pak Bobi. Silahkan Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Karena ini waktunya juga sudah agak mepet. Untuk pertanyaan Mbak Turipan kaitannya dengan tauhid dibagi menjadi 3, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian ada tauhid asma wa sifat. Jadi bagaimana pandangan saudara? Jadi sedikit saya jabarkan ya terkait 3 hal tadi, 3 kategori tauhid tadi. Ada tauhid rububiyah, itu kaitannya dengan keesaan atau dalam perbuatan Allah, kaitannya dengan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta atau penguasa atau pengatur alam semesta. Jadi kaitannya dengan keesaan Allah dalam hal pengatur alam semesta. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, itu mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta, maka dialah yang berhak disembah atau kaitannya dengan ibadah ya, dalam hal segala bentuk ibadah seperti puasa, salat, zakat. Setelah mengakui tadi sebagai pencipta, kemudian pengakuan terhadap atau hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat,
Kaitannya ini dengan keesaan dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dalam hal Asmaul Husna, kaitannya nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi tauhid ini berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Allah ya melalui nama-namanya, kemudian melalui sifatnya yang telah ditetapkan sendiri maupun melalui lisan dari Rasulullah. Kemudian kaitannya atau dikaitkan bagaimana pandangannya dalam hal kalau dalam hal dunia pendidikan ya di dalam pembelajaran tentu itu sangat sangat berkaitan dan sangat penting bagaimana mengajak siswa kaitannya dengan rububiyah siswa mengagumi atau kagum terhadap ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, keagungannya. Dengan mengagumi tersebut tentu akan menumbuhkan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu salah satunya dengan cara beribadah. Sholat, puasa, zakat dan seterusnya tadi. Kemudian lebih memperdalam hubungan mereka dengan mengenal karakter Allah melalui sifat ataupun nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa melahirkan rasa kagum, rasa syukur, kemudian ada kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari kawan yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi Purwoto. Ya, terima kasih Pak Bobi untuk penjelasan dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Turipan. Sepertinya tidak ada tambahan dari anggota kelompok 1, baik saya maupun Pak Sidik. Mungkin itu saja. Bisa langsung ditutup, Pak. Ya, Ya, silakan disimpulkan atau langsung ditutup ya, boleh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak dosen atas perhatian dan diskusinya. Insya Allah menambah amal dan ilmu kita tentang agama Islam, terutama terkait dengan masalah ketauhidan, di mana sesuai apa yang kami sampaikan bahwasanya tauhid ini adalah menjadi landasan yang sangat penting, menjadi landasan utama bahkan sebelum rukun Islam. Jadi biarpun kita sholat tapi ternyata landasan kita itu tauhidiyah kita tidak tepat, artinya kita tidak mengesahkan Allah, tidak mengakui keadanya Allah secara esa, maka amal-amal yang lain mungkin di situ akan menjadi sia-sia semata. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dari kelompok 1 bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah kontribusi terhadap perserikatan kita khususnya Muhammadiyah secara menyeluruh di wilayah maupun di nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen dan kawan-kawan. Terima kasih teman-teman semuanya. Applause lah untuk kelompok 1 ya. Tadi sudah ada beberapa yang applause ya. Mudah-mudahan apa yang disajikan menjadi amal ibadah, menjadi pahala, dan lebih dari itu menambah ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita anggap berkah ya. Berkah itu dalam rangka terwujud kita tambah dekatnya kepada Allah gitu ya. Melalui berbagai aktivitas kita tentunya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, insya Allah kita akan lanjutkan minggu besok. Saya kira tidak harus puas ya terkait dengan pokok bahasan ini, dan memang urusan keimanan ini terus kita bahas begitu ya, terus kita kaji, dan memang harus terus, karena terus terang yuwaswisu fi sudurin nas itu ya minal jinnati wan nas itu dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah itu terus akan menggoda kita. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan, apalagi jabatan atau karena keilmuan, maka semakin canggih juga yang menggoda kita itu gitu ya.
godaannya dengan karena jabatan mungkin sombong, dengan harta bisa jadi iya, dengan kegantengan juga bisa, kecantikan juga bisa iya gitu ya. Dengan harta atau keturunan yang banyak juga begitu juga gitu. Jadi betul-betul kita harus mensucikan, menjaga diri sehingga tauhid kita itu tadi betul-betul ada pada jalan yang ihdinas siratal mustaqim itu. Dan untuk ihdinas siratal mustaqim itu jelas dan pasti kita bisa melihat, mencontoh ya Nabi dan Rasul yang sudah ada dicontohkan di dalam Al-Quran supaya kita tidak terjerambab ke jalan yang bengkok itu tadi. Otomatis juga kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan yang murka, jalan yang sesat itu juga sudah dicontohkan di dalam Al-Quran tentu ya. Banyak yang begitu mengagumi, menyenangi terkait dengan harta, dengan kejayaan, dengan kekuasaan. Semuanya tentu akan sirna, semuanya akan punah gitu ya. Nah untuk itulah kita mudah-mudahan selalu berada dari jalan yang lurus. Insya Allah terus kita perlu belajar, terus harus menjaga diri. Selain nambah ilmu, nambah pengetahuan, kita juga harus mengkondisikan lingkungan gitu ya dan perbuatan kita supaya betul-betul ada pada tempatnya gitu ya. Jadi jangan sampai yang saya kemukakan tadi kita mungkin iseng, mungkin bercanda gitu, tetapi hal-hal yang justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya teman-teman ya, karena sudah waktunya juga nampaknya hal yang lain tidak bisa kompromi juga, apalagi teman-teman yang di wilayah Kalimantan masuk barat juga ya, tapi lebih duluan waktunya. Ya mudah-mudahan sehat walafiat semua. Lainnya sebenarnya juga sedang ngantuk sama halnya dengan yang lain gitu. Mudah-mudahan kita sehat ya. Perlu diisi dengan menu yang bergizi juga. Dalam arti ya menu kebutuhan jasmani kita. Kita tutup dan akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.